Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang masih memberikan kesehatan dan rahmatnya untuk kita semua. Salawat serta salam tak lupa selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabiin dan tabiinnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taat pada ajarannya hingga yaumil akhir. Yang saya hormati Ibu Cucun Suningsi SPD MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Landasan Pendidikan dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kamal Aram bin Akbar dari kelas 1A PGSD selaku moderator yang akan memimpin jalannya pemaparan materi pada kali ini. Selanjutnya, perkenalkan anggota kelompok dari kelompok 5, yaitu saya sendiri Kamal Aram dan Akbar dengan NIM 2102026. Yang kedua ada Marwan Maulana dengan NIM 2102270. Yang ketiga ada Desti Selviani dengan NIM 2104862. Yang keempat ada Irda Rahmawati dengan NIM 2105815. Selanjutnya, landasan teori. Pendidikan merupakan salah satu indikator utama pembangunan dan kualitas sumber daya manusia. Sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan sarana paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat, serta yang dapat mengantarkan bangsa mencapai kemakmuran. Dari segi etimologis, pendidikan berasal dari bahasa Yunani, pedagogik. Ini adalah kata majemuk yang terdiri dari kata fais yang berarti anak dan kata ago yang berarti aku membimbing. Jadi pedagogik berarti aku membimbing anak. Orang yang pekerjaan membimbing anak dengan maksud membawanya ke tempat belajar. Dalam bahasa Yunani disebut pedagogos. Sudomo Ahadi 2008 halaman 17. Jadi pendidikan adalah usaha untuk membimbing anak. Pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Desti Selviani di Persilatan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Berikut yaitu mengenai pengertian landasan pendidikan. Secara leksikal, landasan berarti tumpuan, dasar, atau alat. Karena itu, landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar pijakan. Titik tolak atau dasar pijakan ini dapat bersifat material dan dapat pula bersifat konseptual. Landasan yang bersifat konseptual identik dengan asumsi. Adapun asumsi dapat dibedakan menjadi 3 macam asumsi, yaitu aksioma, postulat, dan juga premis tersembunyi. Selanjutnya yaitu pendidikan antara lain dapat dipahami dari 2 sudut pandang. Yang pertama dari sudut praktek, sehingga kita mengenal istilah praktek pendidikan. Praktek pendidikan adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang atau lembaga dalam membantu individu atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan. Kegiatan bantuan dalam praktek pendidikan dapat berupa pengelolaan pendidikan, baik makro maupun mikro, dan dapat berupa kegiatan pendidikan, yaitu bimbingan, pengajaran, dan latihan. Yang kedua yaitu dari sudut studi, sehingga kita kenal istilah studi pendidikan. Studi pendidikan adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam rangka memahami pendidikan. Dan dapat disimpulkan bahwa landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Irda. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Lalu, apa yang menjadi tumpuan atau dasar pijakan dalam pendidikan?
Yatimah 2007 halaman 355 menyatakan terdapat berbagai jenis landasan pendidikan. Berdasarkan perolahannya, kita dapat mengidentifikasi 4 jenis landasan pendidikan. Landasan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, landasan religius pendidikan, yang mencakup asumsi dan teori yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Yang kedua, landasan filosofis pendidikan, berbagai asumsi hingga teori yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Dan yang ketiga, landasan ilmiah pendidikan, yaitu asumsi dan teori yang bersumber dari berbagai cabang atau disiplin ilmu lain yang berhubungan dengan rangka praktik pendidikan. Dan yang keempat, landasan yuridis atau hukum pendidikan, yakni asumsi, teori, dalil, dan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Selanjutnya materi akan teman saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Selanjutnya yaitu landasan pendidikan di Indonesia. Terdiri dari pijakan-pijakan yang meliputi bermacam bidang, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, landasan yuridis. Pendidikan seperangkat asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai titik tolak dalam rangka pengelolaan pendidikan. Yang kedua, landasan filosofis. Pendidikan landasan filosofis atau filsafat pendidikan merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan. Yang ketiga, landasan religius. Pendidikan adalah hal yang harus berdasarkan keinginan peserta didiknya sendiri, bukan paksaan atau dorongan dari orang atau bahkan instansi dan lembaga lain. Yang keempat, landasan ilmiah pendidikan. Merupakan landasan teori yang digunakan untuk mengkaji dan mempelajari berbagai ilmu yang berhubungan langsung dengan pendidikan dari segala bidang yang menyeliputinya. Yang kelima, landasan psikologis pendidikan. Landasan psikologis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari hasil studi disiplin psikologi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Yang keenam yaitu landasan sosiologis pendidikan. Landasan sosiologis pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari hasil studi disiplin sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Berikutnya ada fungsi landasan pendidikan. Fungsi landasan pendidikan diantaranya pertama, sebagai pijakan utama yang pokok. Kedua, barometer utama untuk memastikan kualitas pendidikan yang terarah sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya. Yang ketiga, landasan perlindungan hukum untuk menjaga keadilan dan kemerataan pendidikan. Yang keempat, perlindungan fungsi pendidikan pada pakemnya agar tidak disalahgunakan untuk hal yang buruk. Berikutnya ada tujuan landasan pendidikan. Pendidikan menjadi hak seluruh manusia tanpa syarat apapun. Yang kedua, pemerataan pendidikan baik dari segi kuantitas maupun kualitas bagi seluruh umat manusia. Yang ketiga, terjaganya hak pendidikan bagi seluruh kalangan tanpa terkecuali. Dan yang keempat, pendidikan berfungsi sebagaimana mestinya, yakni memajukan dan membantu manusia untuk dan tidak disalahgunakan untuk hal yang negatif. Selanjutnya ada unsur pendidikan. Unsur pendidikan adalah satu satuan yang mendirikan dan memungkinkan terjadinya suatu proses pendidikan. Berbagai satuan unsur pendidikan tersebut menurut Al-Fahmi pada tahun 2015 halaman 15 adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, interaksi edukatif, materi pendidikan, alat dan metode pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memaparkan materi. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah pengucapan kata ataupun salah pengucapan dalam pengucapan
nama ataupun jabatan. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.